Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, Senin tanggal 27 Februari tahun 2023, marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan kita tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 17 berbunyi demikian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, semua manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Fakta ini tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Oleh karena itu, sangat dipentingkan sikap yang baik, sikap yang mumpuni, sikap yang seturut dengan firman Tuhan dalam menghadapi ketidaksempurnaan kita sebagai sesama manusia. Sudah sewajarnya jika dalam kehidupan ini sebagai sesama manusia kita perlu saling menegur untuk tujuan membangun, bukan menghancurkan. Membenci di mata Tuhan ditempatkan pada tempat yang sangat buruk atau tidak baik. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Firman ini dengan keras menekankan bahwa kebencian itu disamakan dengan pembunuhan karakter dan pembunuhan dalam banyak hal lainnya. Dan kebencian itu merupakan sikap yang bertolak belakang dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang sudah memiliki kehidupan yang kekal. Maka dikatakan melalui nats ini bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bahkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dikatakan, barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Beberapa kutipan nats ini mengingatkan kita kembali tentang panggilan kita di tengah-tengah dunia ini dalam membangun kebersamaan kita sebagai sesama umat yang dikasihi oleh Allah. Tentu pada bagian pertama tadi saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang bisa menempatkan diri dengan sempurna terhadap sesamanya. Oleh karena itu, dalam ketidaksempurnaan itu kita harus selalu hati-hati memelihara hidup kita, memelihara pikiran dan hati kita, supaya jangan kita membenci saudara kita, karena kebencian itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, panggilan kita harus menjadi terang bagi sesama kita. Dalam kitab Imamat ini dikatakan, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu.
Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan supaya Roh-Nya yang kudus senantiasa menolong kita, supaya Roh Kudus senantiasa memampukan kita dalam memelihara persekutuan kita dengan sesama kita manusia. Justru panggilan kita sangat mulia jika kita baca dalam kitab 1 Tesalonik pasal 5 ayat 14 dikatakan, "Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang." Inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang kita tidak bisa berkompromi dengan kejahatan, dengan ketidaktertiban. Kita harus menegur mereka supaya mereka berbalik arah, supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup tertib sebagai sesama anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Dan kita harus menghibur saudara-saudara kita yang tawar hati. Kita harus tampil sebagai pembela bagi mereka yang lemah. Dan semuanya itu akan dapat kita lakukan jika kita berusaha hidup sabar terhadap semua orang. Kebencian kita terhadap sesama kita, ketidakmampuan kita berterus terang menegur orang sesama kita, justru akan mendatangkan dosa bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, pergunakanlah hari ini dengan baik. Mohonlah pertolongan Tuhan supaya hidup kita berjalan di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman yang menyapa kami hari ini, menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menerima persaudaraan kami dengan sesama kami manusia. Sungguh kami tahu bahwa kami tidak sempurna, dan biarlah kami menjadi terang, biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menjadi pembenci. Pakailah kami menjadi alat Tuhan untuk saling membangun satu dengan yang lain. Dan biarlah kami Tuhan mampukan menjalani hari ini dengan baik dalam melakukan segala pekerjaan, melakukan segala aktivitas kami. Tolonglah kami ya Allah di dalam pekerjaan kami hari ini. Berilah kami sukacita yang daripada Tuhan, sebab kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.